Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada kali ini akan belajar tentang hukum tajwid mad far'i yang mana turunannya yaitu mad silah tawilah. Mad silah tawilah secara bahasa yang pertama, mad artinya panjang. Yang kedua, silah artinya hubungan. Dan yang ketiga, tawilah artinya juga panjang. Jadi, secara istilah, mad silah tawilah itu adalah bacaan panjang pada huruf ha dhamir ketika bertemu huruf hamzah yang hidup dan harokat sebelumnya juga hidup. Ingat ya, ketika bacaan panjang pada ha dhamir bertemu huruf hamzah yang harakatnya hidup, bukan sukun. Dan harakat sebelum dari huruf ha dhamir itu juga hidup, bukan sukun. Oke, jadi kapan mad silah tawilah itu terjadi? Mad silah tawilah itu terjadi ketika pada saat ada huruf ha dhamir dan huruf setelahnya adalah hamzah dan harakatnya hidup, tidak sukun atau mati. Dan huruf sebelum ha dhamir itu juga hidup ya. Mau huruf apapun itu, yang penting hurufnya hidup, tidak sukun ya. Jadi untuk mad silah tawilah ini cara bacanya yaitu 2,5 alif atau 4 sampai 5 harokat. Ingat ya, 4 sampai 5 harokat. Tapi di sini catatannya untuk membaca mad silah tawilah ini itu harus konsisten. Tidak boleh dicampur-campur. Contohnya, kita membaca hukum bacaan mad silah tawilah ini, misal kita mau yang 4 harokat, kita harus konsisten membaca 4 harokat. Jangan sampai ada yang 4 harokat nanti dibacanya, ada juga yang 5 harokat. Itu tidak boleh, harus konsisten. Oke? Mau 4 atau 5. Oke? Begitu juga sebaliknya. 5, 5 saja. 4, 4 saja. Oke. Selanjutnya, untuk contoh bacaan mad silah tawilah ini, di sini saya contohkan untuk yang 5 harokat. Oke. Contoh kalimatnya seperti ini. Ilmihi illa bima sya'. Itu untuk 5 harokat. Bagaimana kita mengetahui 5 harokat? Jadi di sini bacaannya ilmihi illa bima sya'. Gitu. Ya. Itu 5 harokat. Kalimatnya untuk kalimat tersebut yang mana sih hukum bacaan mad silah tawilahnya? Nah, dari contoh bacaan tadi yang mana sih eh, hukum bacaan mad silah tawilahnya terletak pada yang mana? Oke, jadi untuk hukum bacaan mad silah tawilahnya terletak, kita lihat di sini huruf ha dhamirnya dan setelahnya itu bertemu dengan huruf hamzah. Oke, huruf ha dhamir bertemu dengan huruf hamzah yang berharakat hidup, yaitu harakatnya kasroh, garis yang di bawah. Dan huruf sebelumnya, yaitu huruf mim, juga berharakat kasroh. Dan ini sudah memenuhi syarat mad silah tawilah. Karena huruf ha dhamirnya itu tadi bertemu dengan huruf hamzah berharakat kasrah dan sebelumnya bertemu dengan huruf mim. Dan bacaannya panjangnya sebanyak 5 harokat. Ya, contoh lagi nih. Saya ulang kembali.
ilmihi illa bima syaa. Itu sudah masuk syarat dari mad silah tawilah. Jangan membacanya 2 harokat. Contoh, ilmihi illa bima syaa. Itu salah. Bukan hukum bacaan mad silah tawilah. Jadi begitu ya. Untuk contoh bacaan yang kedua pada kalimat annama lahu akhladah. Saya ulangi ya untuk bacaannya. Annama lahu akhladah. Baik, untuk contoh bacaan yang kedua pada kalimat ini ya. Coba perhatikan. Bacaannya malahu akhladah. Saya ulangi ya. Malahu akhladah. Di mana sih letak hukum bacaan mad silah tawilahnya? Hukum mad silah tawilahnya terletak di sana, yaitu ada huruf ha dhamir bertemu dengan huruf hamzah yang harakatnya fathah. Dan huruf dari sebelum ha dhamirnya yaitu huruf lam. Harakatnya juga fathah. Dan huruf ha dhamirnya tadi panjangnya sebanyak 5 harokat. Jadi itu sudah termasuk memenuhi syarat dari hukum bacaan mad silah tawilah. Jadi begitu ya untuk hukum bacaan mad silah tawilah contohnya. Terima kasih.